Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar nih Bu Ibu? Alhamdulillah sehat Ibu. Ya, alhamdulillah ya. Baiklah Ibu-ibu, pada pagi hari ini kita akan memulai kegiatan coaching kita. Nanti saya selaku pengamat, kemudian Ibu Susan berperan sebagai coach dan Ibu Nurhayati sebagai coachee. Nah, sebelum kegiatan ini kita mulai, ada yang ingin saya diskusikan di sini mengenai rubrik penilaian pada percakapan coaching nanti. Yaitu hal yang akan saya amati pada Ibu Susan nanti adalah alur tirta. Jadi nanti di situ jelas tujuannya, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Itu nanti mudah-mudahan dapat terlihat dari percakapan coaching yang dilakukan. Nah, Ibu Susan, terkait dengan kompetensi coaching, kira-kira kompetensi apa nih yang ingin Ibu Susan kembangkan? Iya Bu Nila, jadi dari 3 kompetensi coaching yang sama-sama kita ketahui, ada presence, kemudian ada mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Yang secara spesifik ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, presence, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, jadi ada 2 ya Bu, mengajukan pertanyaan berbobot dan presence ya. Nah, kalau dari Bu Susan sendiri nih, nanti yang ingin saya observasi secara spesifik tuh kompetensi yang mana Bu? Yang mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu. Oke, berarti nanti yang akan saya observasi secara spesifik adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, menurut Ibu Susan, nanti indikator ketercapaian dari pengembangan ini apa tuh Bu? Iya, ya, indikator pencapaiannya jika memang kompetensi yang nanti saya kembangkan itu saya dapatkan adalah ketika saya mampu menggali ide-ide baru dari si coachee. Jadi artinya dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, coachee mampu menjelaskan bagaimana sebenarnya situasi awal, kemudian coachee mampu juga menjelaskan bagaimana situasi ideal yang diinginkan. Kemudian coachee juga bisa menggali ide-ide kreatif, ide-ide segar yang mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh coach itu sendiri. Oke, berarti menggali ide ya Bu. Pada garis besarnya adalah nanti Bu Susan itu indikator pencapaian dari percakapan coaching ini adalah Ibu Susan mampu untuk menggali ide dari coachee, begitu ya Bu. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya tidak berlama-lama, saya persilakan kepada Ibu Susan dan Ibu Nurhayati untuk memulai kegiatan coachingnya. Saya persilakan. Oke, terima kasih Bu Nila. Assalamualaikum Ibu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Susan. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan sehat, Ibu. Puasa kita ya. Iya. Oke, jadi kemarin Bu Nur sempat tuh ngubungin saya, katanya pengen ngobrol, pengen ada apa ya, pengen waktu gitu untuk bicara. Nah, sekarang ini ada kesempatan. Kira-kira apa nih yang mau Ibu Nur obrolin hari ini? Oh, iya, Ibu. Itu kemarin itu ini nggak ganggu waktu Ibu ini kan? Enggak. Sengaja memang udah siapin. Oke, sebelumnya terima kasih waktunya Ibu udah sediakan waktu untuk saya sedikit curhat nih tentang masalah siswa sebenarnya sih Bu. Kebetulan yang melakukan permasalahan itu siswanya itu aja Bu. Permasalahannya itu dia itu kalau tugas matematika selalu tidak mengerjakan tugas Ibu.
alasan pertama saya tegur itu dia bilang, saya itu Bu sibuk Bu, ada di rumah banyak kerjaan. Kemudian kedua kali melakukan hal yang sama, saya tegur juga Bu. Dia bilang katanya kelupaan Bu. Dan yang terakhir saya tegur juga sudah Bu, kesalahan yang sama itu dia bilang dia belum memahami tentang materinya sehingga di rumah mau mengerjakan pun dia kebingungan Bu. Jadi di sini saya bingung gimana lagi ya, gimana lagi dan apa lagi saran yang kira-kira itu bisa membuat dia dan ingat dia untuk mengerjakan tugas Bu, gitu Bu. Oke, jadi dari pembicaraan kita lah ini gitu kan, kira-kira Bu Nur itu pengen dapat apa gitu? Tujuan dari pembicaraan kita ini apa? Kalau tujuan yang ingin saya dapatkan dari pembicaraan kita hari ini itu ya saya hanya ingin dia itu berubah Bu, merubah mindset dia, merubah bahwasannya tugas itu penting loh. Karena penilaian itu nggak mungkin hanya hadir siswa aja. Tugas, kemudian catatan, latihan itu kan perlu juga. Itu sangat penting untuk penilaian pengetahuan dia gitu Bu. Jadi untuk tujuannya itu saya ingin dia itu merubah mindsetnya supaya dia itu ke tugas lebih aktif, lebih rajin Bu. Tidak ada lagi dia tidak mengerjakan tugas, itu aja sih Bu menurut saya. Oke, jadi Ibu pengen ya si anak ini tadi berubah lah ya dengan segala alasan dia tadi, alasan tidak mengerjakan tugas, mulai dari sibuk, lupa, kemudian kurang paham. Nah, dari situ Ibu Nur pengen lah ya buat treatment supaya nih si anak ini berubah gitu. Kira-kira nih Bu Nur bisa nggak deskripsikan lebih jauh tentang si anak ini, kira-kira seberapa apa ya? Seberapa pedulikah dia dengan mata pelajaran Bu Nur ketika dalam kelas gitu. Kemudian kenapa dia kira-kira pernah nggak Bu Nur itu bicara gitu empat mata dengan si anak, menggali kira-kira dia itu kenapa kok dengan begitu banyak alasan terus-terusan gitu. Apakah memang ada motivasi intrinsiknya atau mungkin motivasi ekstrinsik? Pernah nggak Bu Nur itu menggali gitu bicara dengan dia? Kalau untuk kegiatan pembelajaran di kelas itu saya perhatikan dia aktif, dia kadang nulis aktif, saya tengok maju, saya perhatiin kalau maju ngerjakan soal dia juga aktif, dengan diskusi dengan teman kelompoknya dia juga aktif. Cuman waktu itu pertama dan kedua kali saya berikan teguran ketika dia mengerjakan tugas, itu alasan dia mungkin yang dibilang dia yang dari pertama dia bilang sibuk, kemudian yang kedua dia lupa, dan yang ketiga itu dia itu tidak tahu materi. Menurut saya itu dia terlalu menyepelekan gitu Bu. Sebenarnya dia bisa, tapi dia menyepelekan nanti aja. Terakhir nanti di saat nanti malam atau besok saja saya kerjai di awal pembelajaran, sehingga tugas yang ditunda-tunda dia itu tidak dikerjai juga gitu Bu. Menurut saya itu sih permasalahan dia. Karena ketika saya tegur ada aja alasan dia Bu. Saya pun sudah cerita juga sih dengan wali kelasnya. Ternyata bukan hanya dengan saya juga sama wali kelasnya. Kebetulan wali kelasnya juga guru matematika wajib, saya matematika minat. Gitu juga Bu, dia aktif, cuman dia mungkin dia aktif dalam presentasi di depan, cuman dia nggak aktif mencatat, mengerjakan tugas gitu dia Bu. Oke. Jadi intinya secara keaktifan dia oke di dalam kelas. Cuman mungkin karena tadi ya, karena dia sepele ya, anggapannya sepele nih dengan materi ini gitu. Nah, kira-kira menurut Bu Nur lah, kalau lah misalkan nih teman-teman yang lain itu apa ya, di level berapa lah gitu dia dibandingkan dengan teman-teman yang lain yang rajin mengumpulkan tugas. Kalau dari di level kan 1 sampai 10 itu, kalau untuk yang
hari-hari ini dia saya kasih itu udah ada di level 5 sih Bu. Kenapa di level 5? Karena dia sebenarnya itu dia pinter, dia bisa. Cuman karena dia merasa itu memudahkan segalanya, jadi dia ngerasa anggap enteng, sepele itu yang membuat dia dinilai sikap, terutama itu mungkin agak rendah gitu, Bu. Oke, jadi dari sikap sepele tadi, akhirnya eh, apa ya, buat dia jadinya kurang tidak terlalu tidak terlalu konsen dengan tugas-tugas yang diberikan. Nah, Ibu sendiri pernah kira-kira bicara dengan guru yang lain atau wali kelas gitu, apakah si anak ini memang punya karakter yang sama untuk semua mapel atau di kelas Ibu saja? Seperti tadi yang saya sampaikan ya Bu, sudah saya sampaikan terutama dengan wali kelas karena kebetulan pelajaran kami eksak. Kemudian sudah saya sampaikan juga ke pelajaran guru mata pelajaran yang eksak semua, fisika, kemudian kimia. Dia itu memang lumayan anaknya Bu, aktif, tapi mungkin dia kalau misalnya tugas apa dia tuh gimana ya, nggak dikerjai, mungkin dia mengandalkan atau teman atau mengandalkan nanti aja lah gitu Bu, menyepelekan ibaratnya gitu. Kalau untuk konfirmasi udah saya pertanyakan juga, ternyata sama, memang anaknya seperti itu gitu Bu. Oke, jadi dari yang Ibu paparkan tadi lah gitu kan tentang apa ya, eh, anak ini sepele dengan tugas-tugas, tapi dia aktif di dalam kelas gitu. Kira-kira lah menurut Ibu nih selaku guru yang mengampu di kelas nih untuk anak seperti ini nih, rencananya apa gitu? Treatment seperti apa yang bisa diterapkan ke siswa kita ini supaya dia nggak sepele lagi gitu dengan pelajaran. Dia bisa aktif dalam kelas, dia juga bisa on time mengerjakan tugas gitu, nggak ngulur-ngulur waktu. Kira-kira menurut Bu Nur lah, apalah yang bisa dilakukan gitu? Treatment apa yang bisa dilakukan? Kalau menurut saya sih kemarin itu saya udah ada kepikiran sih. Karena udah 3 kali dia membuat alasan, saya udah kepikiran gimana ya. Saya pikir-pikir itu uh, mungkin dengan diskusi ya. Cuman kegiatannya ini kalau bisa tidak Bu, jangan beda lain hari gitu Bu. Saya ngerasa nanti setelah kegiatan belajar saya selesai, dia di pulang sekolah, di saat jam pulang sekolah, saya ingin melakukan diskusi kelompok. Kebetulan kan kami pembelajaran kelompok, jadi diskusikan sama temannya. Jadi kalau bisa setiap tugas untuk di rumah, jadi mereka udah diskusikan di sekolah. Jadi mereka tuh lebih penguatan lagi, lebih paham lagi, sehingga bisa dikerjakan langsung di sekolah ataupun di rumah masih teringat gitu Bu. Atau boleh juga saya berikan juga untuk yang kira-kira yang rumahnya jauh. Kebetulan di sekolah kami itu kan ada banyak siswa yang rumahnya jauh. Saya buat kelompok diskusi, beda yang di kelas sama di rumah yang rumahnya dekat-dekat gitu kan Bu. Saya buat diskusi di rumah. Kemungkinan saya buat seperti classroom gitu kan Bu. Bahwasanya memang benar-benar mereka diskusi seperti pembelajaran daring dulu ya waktu pasca COVID itu Bu. Saya buat mereka diskusi supaya mereka itu tidak bingung mengerjakan tugas lagi, lebih ibaratnya lebih mudah untuk mengerjakan tugas itu aja Bu, supaya tidak ketinggalan lagi dan tidak beralasan lagi untuk tidak mengerjakan tugas. Itu aja sih Bu. Oke, jadi diskusi kelompok. Jadi yang bisa dilakukan lah, yang bisa nge-treatment nih anak gitu menurut Ibu Nur adalah diskusi kelompok yang tadi ya Bu, mungkin bisa diadaptasi dari diskusi kelompok yang dulu pernah dibuat pasca COVID gitu. Nah, kira-kira nih adakah hal lain mungkin yang bisa Bu Nur lakukan? Misal berkolaborasi atau bekerja sama dengan pihak lain gitu supaya lebih menguatkan agar treatmentnya bisa progresnya bagus. Kira-kira ada Bu Nur? Ada sih, kemarin itu sebelum COVID kami ada buat seperti kayak seperti les tambahan gitu di sekolah kami.
misalnya seperti matematika klub, kemudian bahasa Inggris klub gitu selesai pulang sekolah. Karena pasca COVID kemarin itu tidak aktif lagi. Rencana saya ini ingin saya aktifkan lagi karena kegiatan seperti itu kalau dibilang kalau di lingkungan rumah itu bisa dikatakan les privat ya kan Bu. Kalau dulu ada itu ingin saya kembangkan lagi dan saya buat aktif mungkin ya Bu supaya siswa itu lebih mudah terutama pembelajaran ekstrak ini kan mau gimana pun kan itu sangat penting itu Bu. Mungkin itu eh, mungkin itu yang solusi solusi kedua gitu Bu. Oke, jadi mulai tergambar ya Bu Nur. Jadi yang pertama mungkin langkah pertamanya soal diskusi kelompok dengan teman-teman. Kemudian yang kedua mungkin ini ya seperti apa tadi ya matematika klub seperti itu kita buat satu komunitas belajar gitu. Nah jadi kira-kira nih biar apa ya biar kelihatan progresnya, kelihatan tuh kemajuannya, perkembangannya seperti apa gitu kira-kira menurut Bu Nur sendiri. Sekarang targetnya itu bakal Ibu Nur kerjakan tuh mulai kapan gitu? Ini kan untuk target dalam kegiatan yang sudah saya gambarkan itu kan Bu, ini kebetulan lagi libur, kemudian nanti masuk libur itu cuma beberapa hari, kemudian ada kegiatan ujian semester kelas 12, kemungkinan setelah kegiatan belajar mengajar aktif ya Bu ya. Karena dari kegiatan belajar mengajar itu aktif, disitulah nanti kita bisa menerapkan solusi yang saya sampaikan tadi. Di situ nanti saya bisa menyampaikan tugas, kemudian menyampaikan materi, kemudian memberikan tugas gitu. Oke, berapa lama kira-kira Bu Nur waktu yang dibutuhkan nih untuk nge-treatment si anak sampai kelihatan perubahannya? Kalau menurut saya itu waktunya nggak lama-lama ya. Dalam waktu kegiatan belajar mengajar, kemungkinan paling cepat itu 1 minggu dan paling lama itu mungkin 1 bulan ya Bu ya. Karena kan kalau matematika kan ini sering dikasih latihan, tugas. Jadi di situ nantilah siswa sering diskusi, kemudian representasi lebih aktif lagi gitu. Oke, jadi waktu yang dibutuhkan untuk treatment ini sekitar 1 minggu sampai 1 bulan ya Bu. Nah, jadi biar kita tahu nih selama 1 minggu atau sampai 1 bulan nih ada progresnya gitu. Kira-kira apa lagi nih yang bakal kita lakuin? Mungkin di situ kan akan saya tambahkan terutama dalam evaluasi penilaian itu Bu. Saya lebih menambahkan lagi di situ kegiatan mereka, diskusi mereka, kemudian tugas mereka dari tugas diskusi ataupun tugas individu itu akan saya munculkan gitu Bu dalam penilaian saya itu aja Bu. Oke, jadi pada akhirnya nanti kita evaluasi lagi ya, gitu. Nah, sekarang nih kira-kira Bu Nur udah mulai tergambar kan, udah mulai nampak nih langkah-langkah konkret yang bakal dilakuin Bu Nur nih apa gitu kan. Nah, sekarang gimana perasaan Bu Nur? Kira-kira Ya sedikit lega ya ternyata masalah yang saya hadapi itu bisa saya pecahkan sendiri berkat Bu Susan nih yang memberikan pertanyaan yang luar biasa. Saya pun heran kenapa saya bisa, padahal udah beberapa bulan ini saya pikirkan saya tidak bisa memecahkan masalahnya gitu Bu. ya memang yang paling tahu ya kan, yang paling tahu solusi dari masalah itu sebenarnya kita sendiri ya Bu Nur ya. Cuman kadang-kadang kita butuh apa ya dorongan atau butuh tuntunan orang lain lah supaya bisa ini. Nah, jadi udah ini ya Bu Nur udah terang ya. Udah mulai kelihatan lah gitu apa yang bakal dilakukan untuk 1 minggu sampai 1 bulan ke depan gitu. Nah, ada lagi kira-kira yang mau disampaikan sama Bu Nur? Mungkin itu aja Bu. Saya juga perlu
teman sebagai pendukung kegiatan nanti saya, teman sejawat, kemudian guru lain, kemudian nanti kalau misalnya saya ingin mengembangkan solusi yang kedua itu Bu, otomatis saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah ya kan Bu, seperti membuat kelas matematika klub gitu Bu. Itu aja sih dukungannya supaya lebih lengkap lagi. Oke, dan kapanpun Ibu butuh waktu untuk coaching, Ibu boleh hubungin saya ya. Boleh sharing-sharing kita. Oke, terima Oke, kasih Bu Susan. iya, Biasa waktu percaya juga hari nih. ini ya. Iya, jadi waktu juga nih yang ini ya kan. Kita cuma punya waktu 10 sampai 15 menit, padahal masih banyak lagi yang mau diobrolin. Cuman Iya, Bu. seenggaknya udah tergambar lah ya Bu Nur. Terima kasih banyak Bu Nur Iya. untuk waktunya. Terima kasih banyak untuk Iya, sharing-sharingnya. Iya, semoga terima di lain kasih juga Ibu. kesempatan. Iya, saya tunggu progresnya ya Bu di Zoom-Zoom berikutnya. Jadi kita bisa berkabar tentang evaluasi si anak ini gitu. Oke, Ibu. Terima kasih banyak Bu Nur. Iya, Ibu, Assalamualaikum. sama-sama. Saya juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu ibu-ibu. Ya, terima kasih Ibu Nur dan Ibu Susan yang sudah melaksanakan percakapan coaching dengan sangat baik sekali. Berikutnya yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Susan berkait dengan jalannya percakapan coaching tadi. Kalau menurut Ibu Susan, dari indikator yang sudah Ibu Susan jelaskan di awal tadi, indikator tercapaiannya yaitu kira-kira menurut Ibu Susan gimana nih? Apakah indikator yang Ibu Susan tetapkan tadi sudah tercapai sesuai dengan yang diinginkan atau gimana Bu Susan? Iya Bu Nila, jadi indikator ketercapaian secara spesifik yang ingin saya kembangkan tadi kan memberikan pertanyaan berbobot. Saya rasa tadi pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan ke Bu Nur sudah mampu memetakan apa sebenarnya masalah Bu Nur, kemudian Bu Nur juga sudah bisa mendapatkan gambaran-gambaran apa yang bisa dilakukan, aksi nyata apa gitu, rencana aksi apa yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah dari Bu Nur itu sendiri. Jadi saya rasa secara pribadi mungkin untuk pengembangan menanyakan atau memberikan pertanyaan berbobot sudah sampailah kompetensinya. Ya, terima kasih Bu Susan. Jadi menurut Bu Susan sudah mencukupi ya atau sudah sampai kepada indikator ketercapaian yang bisa inginkan tadi. Nah, di sini ada beberapa catatan yang saya sampaikan terkait dengan yang saya amati tadi yaitu alur tirta, yaitu yang mengenai tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab dalam percakapan coaching yang dilakukan oleh Bu Susan dan Ibu Nurhayati tadi. Alur tirta ini sudah tergambar dengan sangat baik, jadi saya bisa mengetahui yang mana dari tujuan dari percakapan itu sendiri, kemudian identifikasi masalahnya seperti apa, kemudian rencana aksi yang akan dilakukan apa, kemudian tanggung jawabnya juga sudah tergambar dengan sangat baik sekali. Nah, kemudian berkaitan dengan mengajukan pertanyaan berbobot seperti yang Bu Susan katakan tadi, bahwa saya cukup sangat merasa bangga dengan percakapan yang dilakukan ini karena pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bu Susan ini sudah sedemikian berbobot sehingga menuntun Ibu Nurhayati untuk dapat menuangkan ide-ide yang ada sehingga dia dapat menemukan solusi untuk permasalahan yang dihadapinya sendiri. Jadi sekali lagi selamat kepada Ibu Nurhayati dan Ibu Susan yang sudah melakukan percakapan coaching dengan sangat baik. Semoga kedepannya bisa memfasilitasi guru-guru dan rekan sejawat lainnya dalam kegiatan coaching di sekolah. Nah, terakhir Bu Susan, jika ini ada lagi kita buat pertemuan berikutnya, kira-kira nanti apa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lagi Bu, ketika melakukan coaching? Ya Bu, jika ada coaching untuk selanjutnya mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan mendengarkan aktif Bu. Oke, ya berarti mendengarkan aktif ya. Itu berhubungan lagi dengan
kemampuan menerap aktif itu berhubungan dengan mengajukan pertanyaan berbobot begitu ya Bu Susan? Iya Ibu. Ya, terima kasih untuk waktunya hari ini, Ibu-ibu. Semoga kedepannya kita dapat melakukan kegiatan coaching dengan lebih baik lagi. Saya sudahi pertemuan kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Gerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba padamu.